Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang saleh dan soleha. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap bahagia dan ceria selalu. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 4. Seperti biasa, buku yang digunakan adalah Erlangga Straight Point Series untuk pelajaran IPA kelas 4. Anak-anak yang soleh dan salehah, ya, materi IPA kali ini adalah kita akan membahas sedikit lagi tentang macam-macam gaya, yaitu gaya yang terakhir langsung dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya listrik, ya. Di otot dan listrik itu memiliki gaya, ya. Baik anak-anak yang solehah, apa yang disebut dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk bermain, menulis, belajar, dan membawa barang. Kemudian, kalau kita lihat orang yang sedang bermain basket, ya, orang yang bermain basket itu sering melempar bola. Bola bisa berpindah dari tangan kepada ring basket itu karena diberi dorongan oleh otot yang berada di tangan kita. Ya, kita lemparkan, maka bola itu akan melambung menuju sasarannya. Bola bisa terpental itu karena memang diberi gaya, diberi dorongan. Oleh apa? Oleh otot manusia. Kemudian kita menulis, bisa tercipta sebuah tulisan itu karena posisi tangan kita itu bergerak. Gerak itu dari mana? Dari otot tangan kita. Kita bisa pergi ke sekolah, bisa jalan-jalan, bisa berlari. Itu karena apa? Berpindahnya badan kita itu karena kaki kita menggerakkan ototnya untuk berjalan dan berlari. Ya. Kemudian barang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena ditarik oleh kuda, ya, atau didorong oleh oleh tangan kita. Jadi otot yang berada di manusia dan berada di hewan itu memiliki gaya yang namanya gaya otot. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada tubuh manusia atau hewan. Namanya gaya refleks. Ya, refleks itu cepat respon terhadap sebuah rangsangan. Jadi kalau diberi stimulus gitu ya, seseorang mau tertimpa oleh sebuah barang, maka tangannya cepat menghalangi kepalanya, atau dia cepat loncat, ya, dari tempat berdirinya ke tempat yang lain. Itu karena apa? Karena ada refleks. Kalau kalian melihat seorang yang sedang kusir delman yang sedang mengendalikan kudanya itu tidak menggunakan remote, nggak usah, tinggal diberi tali kekang, dan tali kekangnya pun tidak usah keras-keras, pelan saja, cuman dia diberi respon, ya, misalnya dengan teriakan he he gitu ya, itu sudah memberi respon agar otot kaki kuda itu segera berjalan, dan karena diperintah oleh otak ataupun respon dari otak kuda, cepat gitu. Atau kalau tidak mau berarti harus lebih cepat, ada dengan sedikit cambukan pecut. Meskipun kadang kita kasihan ya terhadap kuda kalau diperlakukan seperti itu, tapi itu bagian dari respon, ya, agar kuda merespon otot-ototnya untuk bergerak lebih sesuai dengan keinginan kusirnya, ya. Maka gaya otot itu bisa dorongan, bisa mendorong, atau bisa menarik. Jadi fleksibel, mau seperti apa saja itu tergantung situasi. Maka otot kita itu sangat luar biasa sekali. Makanya dalam permainan sepak bola, ada yang menendang bola, ada yang menahan bola, ada yang menggiring bola. Kapan menendang, kapan menggiring, ya, itu sudah
naluriah, sudah respon, sudah nggak usah disuruh-suruh lagi. Pelatihnya cuman melihat saja, ya tidak harus teriak-teriak. Nah, pelatih yang masih teriak-teriak berarti permainan para pemainnya masih belum seimbang, belum teratur. Sedangkan permainan yang sudah teratur itu sudah bisa dikendalikan secara otomatis oleh tubuh masing-masing manusia ataupun hewan. Nah, itu tentang gaya otot ya. Jadi gaya otot sehari-hari kita laksanakan, bisa bergerak, bisa berpindah, bisa mendorong, dan bisa menarik. Itu karena otot kita itu memiliki gaya. Anak-anak yang soleh-solehah, selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ya, hampir sama dengan magnet. Magnet juga memiliki kutub utara dan kutub selatan, kutub positif dan kutub negatif. Itu ya, jadi memiliki dua kutub ya, dan kutub ini saling tarik menarik ya. Kalau dua kutub didekatkan, kutub yang sama maka akan tolak menolak, tapi kutub yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. Sama seperti listrik pun ya, kutub yang sama akan saling menolak menolak. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak menolak, bahkan bisa terjadi konsleting ya. Sebaliknya benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik menarik ya. Makanya kalau mau menerapkan batu baterai ya di sebuah mainan, karena batu baterai itu isinya listrik ya, listrik yang disimpan di dalam karbon baterai, maka di situ ada petunjuk plus dan minus, positif dan negatifnya. Nah, maka yang positif ditempelkan di tempat yang positif, yang negatif tempatkan yang negatif. Tidak boleh terbalik. Kalau terbalik berarti mengambil muatan yang sejenis. Sedangkan kalau yang sama berarti dia melaksanakan menerapkan aliran listrik yang berbeda jenis. Atau kalian bisa memperhatikan ya penggaris ya yang digosokkan ke rambut. Kalau kalian punya penggaris, silahkan coba ya gosokkan ke rambut dengan cepat gitu ya, agak sedikit lama biar ada gesekan-gesekan. Kemudian penggaris tersebut akan bermuatan listrik. Maka ketika ditempelkan kepada kertas yang kecil gitu ya, maka kertas-kertas itu akan menempel kepada penggaris. Itu tandanya bahwa gesekan juga menimbulkan namanya listrik statis, listrik yang bisa menarik dan mendorong benda itu ya karena gesekan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah itu tentang gaya otot dan gaya listrik. Maka tugas untuk kali ini ya sesuai dengan apa yang ada di buku, carilah informasi tentang gaya pegas. Nah, ini ada lagi satu gaya yang kalian harus cari sendiri ya. 1. Apa definisi gaya pegas? 2. Sebutkan benda-benda yang memanfaatkan gaya pegas. Sebutkan benda-bendanya. Dan 3. Sebutkan 3 pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Kalian ngapain aja dengan benda-benda gaya pegas yang ada menggunakan gaya pegas itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalian bisa apa saja. Sebutkan 3 pemanfaatannya ya. Kirimkan di grup pengumpul tugas ya. Dan untuk materi kali ini macam-macam gaya sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.